berbicara tentang kisah seekor burung. Tentu ini burung tidak ada hubungannya dengan keterangan Pak Dr. Boyke tadi. Cerita burung ini, burung berkepala dua. Juga tidak ada hubungannya dengan cerita Pak Dokter. Kenapa kok ada burung kepala dua? Sebetulnya hal ini kalau dulu memang aneh. Waktu saya pertama membaca kisah burung berkepala dua ini aneh. Tetapi sesuai dengan perkembangan informasi hari ini, burung berkepala dua ini menjadi tidak aneh. Karena kalau kita sekarang sering melihat ada sapi berkepala dua, kemudian ada kambing. Kalau di Believe It or Not itu kambing berkepala dua yang hidup sampai dewasa. Bahkan saya pernah membaca juga seseorang yang juga mempunyai kepala dua. Nah, jadi kepala dua sudah tidak mengherankan. Walaupun kalau di pewayangan ada yang kepala 10, dasa muka. Ya, tetapi belum sampai segitulah. Cerita ini adalah satu ekor burung berkepala dua. Ada satu hal yang aneh, kepala yang sebelah kanan itu kalau burung ini hinggap di satu tempat, kepala yang sebelah kanan ini selalu dapat yang enak-enak. Dapat madu, dapat buah yang manis, dapat pokoknya yang asik-asik. Tapi kepala yang sebelah kiri dapatnya yang tidak enak. Begitu hinggap di satu dahan, sarang semut, tidak bisa dimakan. Biji-bijian beracun, jamur-jamur beracun, pokoknya tidak bisa dimakan semua. Kemudian mereka terbang lagi, setiap kali hinggap, burung sebelah kanan kepalanya dapat yang enak, sebelah kiri dapat yang tidak enak. Demikian seterusnya. Lama-lama burung sebelah kiri ini, kepala yang sebelah kiri ini jengkel. Aku kok mesti dapat yang gak enak? Kamu kok mesti dapat yang enak? Lalu apa yang ada di dalam pikiran kepala burung sebelah kiri ini? Aku mau sengaja. Aku sekarang mau makan racun. Karena aku kan ketemunya racun terus. Ada racun, ada yang pahit, biji yang pahit, buah yang pahit. Baik, kalau begitu aku sekarang makan racun saja. Begitu burung sebelah kiri ini, kepala yang sebelah kiri ini makan racun, burung kepala sebelah kanan ini merasa, aduh aku kok sakit perut. Kepala sebelah kiri juga ngomong, aku ya sakit perut. Karena kok perut kita kan sama. Kemudian burung kepala sebelah kanan ini tanya, kenapa ya kok kita jadi sakit perut? Karena aku makan buah beracun. Si burung kepala sebelah kanan ini mengatakan, loh kenapa? Karena aku benci sama kamu. Tiap kali aku hinggap, tiap kali kita hinggap di satu dahan, mesti kamu dapat yang enak. Aku dapat yang tidak enak. Sekarang aku rasakan kamu sekarang. Aku makan yang beracun. Terus burung sebelah kanannya mengatakan, loh kok begitu? Dengan kamu makan racun, kan kita mati bareng. Kalau aku makan yang manis, kamu kan juga dapat untung. Karena tubuh kita kan satu. Nah akhirnya burung itu meninggal. Cerita ini saudara, satu kepala, satu badan dua kepala, itu sebetulnya sama dengan kehidupan suami istri. Suami istri, walaupun mempunyai dua pemikiran, dua pribadi, tetapi mereka dipersatukan di dalam lembaga perkawinan. Tetapi kadang karena sesuatu dan lain hal, ada satu sisi suami mungkin dapat enak terus, istri dapat tidak enak terus. Dalam banyak kasus saya sering ketemu dengan ibu-ibu. Bante, jadi ibu rumah tangga ternyata tidak enak Bante. Loh kenapa? Suami pergi terus. Ibu di rumah nungguin nyiapin masak, aduh menderita.
Apa kapan-kapan suami saya tak endrim aja Bante? Biar nanti dia di rumah nemeni saya. Sebaliknya, bapak-bapak juga mengatakan begitu. Ada satu sisi yang lain. Paling enak jadi perempuan. Duduk manis di rumah, terima duit. Kita jungkir balik kerja, dia yang ngabisin duit. Saya ngatakan, loh di dunia ini kan harus ada bidangnya, ada bidang cari, ada bidang buang. Jadi ada yang cari duit, ada yang buang. Oh yang enggak bisa Bante, saya yang capek, dia beli berlian. Oh saya kerjanya 2 bulan, beli berlian setengah hari, habis. Wah ini berat ini. Udah tak bikin aku nggak punya duit aja, usahanya saya bikin ancur-ancuran, biar miskin kita semua. Kalau sudah begini, apa jadinya rumah tangga itu? Bagaimana bisa harmonis? Karena satu sisi melihat sisi yang lain dengan iri hati. Tidak mau menerima kenyataan, tidak mau bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. Padahal kalau di dalam lembaga perkawinan, suami istri ini menjadi satu, tetapi memang berbeda fungsi. Di dalam banyak kasus, saya pernah melihat di rumah orang-orang, itu ada sendok dan garpu yang menjadi hiasan dinding. Bapak Ibu pernah melihat itu? Atau pernah punya? Pernah? Pernah ya? Diletakkan di mana? Sendok dan garpu hiasan dinding itu. Meja makan. Umumnya meja makan. Di mana lagi Pak? Bapak Ibu? Meja makan semua? Hah? Ruang tamu? Ruang tamu ada sendok dan garpu? Ya, hampir yang banyak saya lihat di meja makan. Karena dianggap sendok dan garpu itu hubungannya sama makan. Padahal bukan itu. Sendok dan garpu ini melambangkan kehidupan suami istri. Dia boleh diletakkan di ruang tamu atau sebetulnya lebih cocok diletakkan di ruang keluarga. Di tempat suami istri biasa duduk. Ketika suami istri sedang geger, langsung lihat sendok dan garpu tadi. Loh kita kan memang lain. Kamu sendok, aku garpu. Jangan dipaksa. Karena masing-masing sendok dan garpu itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kalau untuk ambil kuah, sendok cocok. Garpu lepas. Tapi ambil mie, sendok lama. Garpu colok puter makan, wah enak sekali, cepet habisnya itu. Jadi sendok dan garpu ini mempunyai fungsi berbeda-beda, tetapi dia pada saat digunakan untuk makan kadang berbenturan, kadang berbunyi, tetapi punya tujuan yang sama, mengantarkan makanan ke dalam mulut. Sama dengan kehidupan suami istri. Sering di dalam kehidupan suami istri terjadi perselisihan. Tetapi sebetulnya tujuan perselisihan adalah sama, yaitu untuk mendukung kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, yang pertama yang mau saya jelaskan di sini adalah bahwa kehidupan suami istri memang berbeda. Tidak perlu disama-samakan. Karena kehidupan suami istri seperti sendok dan garpu atau seperti burung berkepala 2 tadi. Tetapi sekarang bagaimana barang yang berbeda ini kita mau capai untuk kebersamaan, untuk meningkatkan keharmonisan. Saudara-saudara, para bapak dan ibu yang berbahagia, khususnya mereka yang sudah berumah tangga, kalau Anda ingin berpasangan hidup yang harmonis, nomor 1 Anda harus bisa menerima pasangan Anda itu dengan segala perbedaannya. Selama Anda setiap kali berumah tangga dan berbeda pendapat, Anda mengatakan, kamu kok nggak seperti aku sih? Aku ini loh kalau bangun rajin pagi, aku ini loh kalau kerja giat. Selama Anda selalu berpikir seperti itu, percekcokan pasti dimulai dari sana.
Apa saja bidangnya? Bidang rumah tangga, bidang usaha, bidang nanti kalau yang diterangkan Pak Dokter tadi misalnya tentang seksual, sama. Kamu kok nggak seperti aku? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia memang unik. Di dunia ini, semua hidup di dalam perbedaan. Saking banyaknya perbedaan, sampai kita lupa bahwa kita ini tinggal di dalam perbedaan. Satu contoh, tangan Anda kanan dan kiri itu berbeda. Makanya kalau ada orang lihat garis tangan, kadang-kadang tanya, garis tangan sebelah kanan atau sebelah kiri? Karena berbeda. Anda semua punya. Coba bayangkan, kalau tangan Anda itu sama. Kanan Anda dengan kiri Anda bentuknya sama. Nanti kan Anda susah pegang barang. Ya kan? Kaki Anda juga tidak sama. Coba kalau kanan sama kanan semua. Jangan kata kaki, sandal saja kalau kanan semua, bingung kok Anda pakainya. Telinga Anda kanan dan kiri tidak sama. Anda boleh lihat nanti di rumah, kembangan atau batiknya kiri dan kanan tidak sama. Mata Anda kiri dan kanan tidak sama. Ketajaman mata Anda kiri dan kanan juga tidak sama. Pernah bedakan ketajaman Anda kiri dan kanan beda? Pernah? Bagaimana cara ngetes ketajamannya? Ngintiplah di lubang kunci. Mana yang Anda pakai ngintip, itulah yang tajam. Itu otomatis. Kalau Anda yang tajam yang kanan, mesti yang kanan dipakai. Nanti ya praktek, ibu-ibu, bapak-bapak, ngintiplah di lubang kunci. Kalau yang kiri yang dimajukan, itu berarti begitu. Yang kiri yang tajam. Telinga Anda, kiri sama kanan tidak sama. Bagaimana tahunya? Kalau Anda nanti merasa tidak dengar, kemudian Anda menggunakan action, apa ya? Itu berarti telinga Anda yang itu yang parah. Kalau Anda begini, apa ya? Oh ya ini berarti yang parah. Itu psikologi sekali. Jadi kita hidup di dalam perbedaan. Tangan kita berbeda, hidung Anda berbeda. Kalau Anda pegang dengan jari di depan hidung Anda, kemudian Anda menghembuskan nafas, kiri dan kanan tidak sama. Kira-kira 2 jam sekali nanti ada perpindahan. Ya, ada yang kuat yang kanan dulu, kemudian baru yang kiri, kemudian nanti gantian, sehingga kalau di dalam dulu ada tradisi, kepercayaan, kalau kita mau keluar pintu, coba hidungnya, napasnya keluar yang mana dulu. Kalau yang kuat yang kanan, langkahlah kaki kanan keluar pintu. Nanti mesti selamat, sukses usahanya. Itu sebetulnya itu latihan kesadaran. Nanti kalau yang kuat yang kiri, oh langkah kaki kiri dulu. Selalu begitu. Kalau buntu, nggak tahu ceritanya itu. Nah, kok nggak ada napasnya lah, napasnya lewat mulut. Nah, sekarang kita sudah hidup di dalam perbedaan. Tetapi kadang kita ini sulit menerima perbedaan. Terutama pasangan hidup. Kalau orang lain yang berbeda, kita senang lihat, misalnya, wah tetangga sebelah ini kok cantik ya, berbeda dengan istriku. Senang pengen memiliki karena ada sesuatu yang berbeda. Tetapi ketika istrinya tambah tua, kamu kok beda ya? Dulu kamu lebih cantik loh dari sekarang. Kenapa ya sekarang kok isinya daging di sana, daging di sini, sulit membedakan hidung dan pipimu, misalnya. Kita sulit menerima itu sebagai perbedaan. Kamu kok nggak seperti dulu. Demikian pula istri juga begitu. Dulu yang aku kawin itu orang yang gagah, ganteng, perkasa. Kenapa ya sekarang kok jadi tua ompong perot? Sulit menerima perbedaan. Padahal kalau tetangga ada yang tua, perutnya buncit, kepalanya botak. Wih gagah kayak bos. Tapi kalau pasangan hidupnya gitu kok jelek tuh kamu. Sulit menerima perbedaan. Ini yang menimbulkan ketidakharmonisan. Sekarang, tadi sudah saya jelaskan, inti pertama adalah bahwa manusia berbeda. Yang kedua, kalau kita bisa menerima perbedaan itu, timbullah keharmonisan di dalam rumah tangga. Sekarang bagaimana caranya kita menerima perbedaan? Untuk kita bisa menerima perbedaan, kunci utamanya adalah hidup pada saat ini. Orang sulit menerima perbedaan karena membandingkan.
Orang sulit menerima kenyataan karena takut menghadapi masa lalu atau masa depan. Kenapa demikian? Karena tadi kalau dikatakan perbedaan, dia akan mengatakan, dulu kamu cantik, dulu kamu ganteng, itu dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu ini, kalau Anda dikatakan dulu kamu cantik, kok sekarang jelek, Anda harus segera mengatakan, yang buat jelek adalah kamu. Saya kalau tidak merit, tidak mungkin saya keluar stretch marknya. Ini sekarang perut saya keluar semua. Gara-gara siapa? Ya kamu kan. Coba kalau aku tidak kawin sama kamu. Tidak ada cerita itu. Kenapa gigiku ompong? Ya karena kamu. Loh kenapa? Ya, waktu marah aku dikaplok, mencelat gigiku. Nah ini dia. Coba aku nggak kawin, nggak keluar ompongku. Minimal bisa bertahan lebih lama. Ini kita selalu hidup di dalam perbedaan. Anda memang punya 3 masa waktu. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Tetapi masa lalu adalah kenangan. Anda yang tadi jam 7 pagi, walaupun Anda bahagia, itu hanya kenangan. Walaupun Anda menderita, itu juga tetap kenangan. Nanti yang jam 5 sore, itu masih khayalan. Anda bahagia, membayangkan jam 5 sore bahagia, itu nanti. Belum tentu. Siapa tahu terjadi perubahan yang membuat kita tidak bahagia. Kesedihan di jam 5 sore, itu juga masih bayangan. Belum tentu terjadi kesedihan seperti yang kita pikirkan. Kalau sudah demikian, hidup adalah saat ini. Sekarang, kalau seseorang ada perubahan secara fisik, kita lihat, saat ini memang istriku seperti itu, saat ini pasanganku seperti itu, suamiku seperti itu. Memang dia dulu pandai bekerja, sekarang dia sudah di PHK. Terima ini sebagai kenyataan. Karena dengan kita bisa menerima sebagai kenyataan, mengurangi permasalahan. Sehingga nanti kita bisa mencari jalan keluar. Kalau tadi di PHK, kita bisa terima kenyataan, mungkin suami istri nanti berpikir bagaimana bekerja bersama untuk mencapai ekonomi rumah tangga yang bahagia. Tapi kalau tidak mau menerima kenyataan, isinya hanya percekcokan. Kenapa kamu bisa di PHK? Kenapa kamu bisa rugi? Kenapa kamu jadi tua? Kenapa kamu tak berenergi? Itu sebetulnya hanya karena kita ditipu oleh perbandingan saja. Demikian pula nanti, bagaimana ya? Nanti kalau aku mati kamu kawin lagi enggak ya? Wah kayaknya kalau modelmu bisa kawin lagi. Wah aku enggak rela kamu kawin lagi. Pokoknya aku enggak akan mati sebelum kamu mati. Dan aku kok sudah sakit-sakitan, apa kamu tak endrim aja biar mati duluan. Akhirnya jadi kacau. Kenapa? Karena kita tidak mau menerima itu sebagai kenyataan. Padahal ketika kita mati belum tentu dia kawin lagi. Mungkin dia menerima kenyataan, mungkin dia ingat tanggung jawab dengan rumah tangganya, tidak akan kawin lagi. Nah kalau sudah begitu, hidup kita yang saat ini akhirnya dihantui dengan ketakutan yang akan datang. Akhirnya terjadi percekcokan. Begitu dia terima SMS, kita langsung tanya, SMS dari siapa? Mau punya pasangan hidup lagi ya? Ini apa lagi? Kita hanya jengkel, kita hanya takut-takutan. Hidup suami istri akhirnya seperti polisi dan pencuri, saling berkejaran, saling mencari. Akhirnya rumah tangga tidak ada keharmonisan masing-masing. Kalau kita bisa menerima perbedaan, kita bisa menerima kenyataan, barulah kita bisa berjuang untuk mencapai kebersamaan. Keharmonisan rumah tangga itu bisa dari berbagai segi. Yang tadi diterangkan oleh Pak Dokter adalah tentang keharmonisan di dalam unsur seksualnya. Tentu itu menjadi salah satu dari unsur keharmonisan. Karena kita hidup tentu bukan hanya itu saja. Tapi nanti di dalam rumah tangga ada pekerjaan, ada mendidik anak. Kemudian ada bagaimana membawa rumah tangga ini ke masa depan. Ini suami istri yang saling berbeda. Antara emosi dan logika, ini bisa saling melengkapi. Barulah rumah tangga bahagia, seperti burung berkepala dua tadi, bisa saling memahami, oh kalau pahit berarti saya nanti kalau sakit saya cari obat. Karena ini di sisi yang sebelah kiri, ini ada pahit-pahit, ini adalah obat. Nanti kalau sedang happy, sisi sebelah kanan, ini dapat madu, dapat apa? Akhirnya burung ini bisa bertahan untuk waktu yang lama. Demikian pula sendok dan garpu. Ketika dia sedang
berbunyi sedang berbenturan, lalu menyadari ini kan tujuannya adalah untuk mengantarkan makanan ke dalam mulut, untuk penguat perut dan penguat tenaga, penambah usia. Kalau demikian tidak masalah berbenturan selama tidak mecahkan piringnya, sehingga akhirnya kita hidup di dalam rumah tangga yang bahagia. Kalau rumah tangga tidak pernah cekcok, kadang saya mengatakan, kamu nggak pernah cekcok ya? Mungkin harus periksa loh ini telinganya. Siapa tahu mungkin telinganya ini kurang beres, dimaki juga nggak dengar. Karena pernah ada satu cerita, saudara, sebagai satu penutup. Ada seorang suami protes kepada dokter. Dok, istri saya ini tuli, dok. Saya ngomong berkali-kali nggak dengar. Kemudian dokternya ngomong, coba kamu ulang 3 kali dan saling terus mendekat. Jadi kalau kamu ngomong jarak jauh, nggak dengar, kamu mendekat. Jarak jauh nggak dengar, kamu mendekat. Jarak jauh nggak dengar, kamu belakangnya telinga dia ngomong. Coba dites begitu. Iya, sungguhan di rumah dicoba. Istriku masak apa? Nggak dengar. Maju dia. Istriku masak apa? Nggak dengar. Sampai di belakang kuping. Istriku masak apa? Apa jawab istrinya? Nasi goreng, sudah 3 kali aku jawab, nggak denger-denger. Dirinya sendiri yang tuli ternyata. Orang lain dikira tuli. Ini kenapa? Karena tidak mau menerima kenyataan. Kalau kita sudah bisa terima kenyataan, maka rumah tangga barulah bisa harus.